Dewa Anggur Haotian, kau sudah di ujung tanduk. Cepat ambil tulang pengguncang langit dari tubuh anakmu. Kami akan mengampuni nyawa kalian berdua. Hanya sepotong tulang pengguncang langit. Ternyata bisa membuat dewa, iblis, dan dewi dari 3 alam mengejar dan membunuh. Kalian bertiga. Tidak takut dikutuk Langi? Jangan banyak bicara, cepat ambil. Bagaimana jika aku menolak? Tunggu di sini sampai Bapak pulang. Bahaya. Dia akan meledakkan Golden Core-nya. Teman lama, aku mengandalkanmu. Sayang, gila anggur itu benar-benar berhasil kabur. Siapa sangka akan seperti ini? Sekarang, dia meledakkan Golden Core-nya dan kehilangan semua kekuatan dewanya. Sekarang dia hanya manusia biasa. Sulit sekali menemukannya. Tenang, dia tidak akan bisa kabur. Kau sudah bangun. Terima kasih. Bagus, kalian bertiga sangat berbakat dan pintar. Masih ingat misi kalian? Melindungi adik laki-laki. Baik. Akhirnya 3 kakak datang. Bapak, sepertinya kali ini tidak akan berhasil. Dimana Y-Fan? Seharusnya sedang dalam perjalanan. Orang yang tidak berguna. Saat ini, grup Y yang bernilai triliunan ini jatuh ke tangan Yeven. Bisakah dia menanggungnya? Bapak. Faner. Ada 2 hal yang harus kau ingat baik-baik. Pertama. Jangan minum alkohol. Bapak. Fan R sangat tidak mengerti. Mengapa tidak boleh menyentuh alkohol?
Sudah saat seperti ini, masih mempermasalahkan apa? Bapak, Fanner ingat. Lalu hal kedua? G. Hal kedua adalah, sama sekali tidak boleh minum alkohol. Bapak, Bapak. Sayang. Tapi sekarang kau adalah penerus grup Y. Kau harus bangkit dan kuat. Iya, Fen. Kakek Y baru saja meninggal. Orang luar sudah mulai membicarakan grup Y dengan berbagai pendapat. Apalagi bahkan ada yang bilang, grup Y sudah kacau balau. Sekarang di luar desas-desus bertebaran. Investor Y resah dan gelisah. Terjadi penjualan besar-besaran. lalu harus bagaimana? Fen, aku punya ide yang bisa membalikan situasi. Apa idenya? Yaitu kamu dan kakak ipar, bersama-sama ikut acara varietas terpopuler di bawah saya. Kebenaran dan kebohongan. Acara varietas ini, apa hubungannya dengan desas-desus tentang Y? Fen, coba pikir, Kelu Aga Y, dengan harmonis ikut acara varietas. Kebohongan itu akan runtuh dengan sendirinya. Apalagi ada 3 kakak perempuan yang hadir langsung. Bisa memberitahu dunia, keluarga Y masih berdiri di puncak dunia. Tidak tergoyahkan. Memang ide yang bagus. Tidak hanya bisa menghentikan desas-desus, tapi juga bisa membuat saham dan dana kita melambung. Lalu bagaimana pendapat 3 kakak perempuan itu? Ya sudah, kamu pergi saja. Lagi pula ada kami yang hadir. Takut apa? Kakak selang bagaimana? Saya rasa bisa. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Fen, kita kan saudara baik, jangan sungkan. Teman-teman, selamat datang di acara kami. Kebenaran dan kebohongan. Hari ini kami mengundang beberapa tamu misteri yang berat. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ternyata keluarga Y. Bukannya kakek Y sudah meninggal? Seluruh keluarga Y kekal below? Kenapa masih ikut acara varietas? Ah, jelas sekali. Itu semua cuma rumor. Lihat, keluarga ini sangat kompak dan penuh kasih. Selamat datang kedatangan Bapak Y. Sungguh membuat tempat ini bersinar. Anda terlalu memuji. Dan juga selamat datang kepada 4 bidadari cantik jelita di samping Anda, serta saudara baik Anda. Selamat datang kalian. Silakan duduk. Tidak menyangka. Hari ini bisa melihat langsung 3 putri keluarga Y. Sungguh cantik. Tentu saja. Konon katanya, ketiga putri keluarga Y ini, di bidang masing-masing adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Hari ini mereka bersama-sama hadir di sini. Lihat siapa yang berani carry masalah dengan keluarga Y. Bapak ya, aturan untuk mengikuti program kami ini, seharusnya sudah pernah dengarkan? Kalau begitu, apakah Ibu Y sudah siap untuk duduk di mesin pendeteksi kebohongan yang paling canggih di dunia ini? Aku agak gugup. Kalau begitu, mari kita berikan tepuk tangan untuk menyemangati. Bagaimana? Baik, hari ini total ada 3 pertanyaan. Aku akan bertanya secara berurutan, dari yang sederhana sampai yang mengejutkan. Ibu Y, apakah Anda sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan dengarkan pertanyaan pertama. Hanon, Ibu Y selalu mengelola keuangan grup Y, dana, serta saham. Selama bertahun-tahun ini, apakah pernah untuk memastikan saham grup laris terjual, melakukan pemalsuan atau menggelapkan uang perusahaan? Wah, langsung pertanyaan yang mengejutkan. Ini mau bikin grup Y bangkrut ya? Pertanyaan ini tidak terlalu sensitif dan tajam? Semua disiapkan oleh kru program. Aku juga tidak tahu. Sama sekali tidak. Anda yakin? Kalau berbohong, tantangan ini akan berakhir di sini. Yakin. Hasil akhir dari mesin pendeteksi kebohongan. Lulus. Kan sudah kubilang, aku pasti tidak salah menilai orang. Grup Y ini memang perusahaan yang berintegritas. Nggak usah banyak bicara lagi. Saham dan dana mereka bisa dibeli dengan mata tertutup. Sekarang juga aku mau beli banyak. Beli banyak apaan? Aku langsung pinjam uang dan pakai leverage maksimal. Kalau gitu, aku mau pakai semua leverageku.
Kak, kalian tahu apa yang baru saja terjadi? Hanya dalam beberapa menit, saham dan dana grup kita dari merah langsung melonjak ke batas atas. Program kita ini adalah variety show paling populer. Ditonton langsung oleh jutaan penonton. Apalagi grup Y kita sangat berintegritas. Pantas dapat dukungan penonton. Untuk penonton yang belum ikut membeli, cepatlah ikut membeli. Naik, naik, naik. Bapak Ye benar-benar menikahi wanita yang baik. Ini juga menambah kekuatan untuk grup Y kalian. Tenang saja, aku, Ye Fen, berjanji di sini kepada semua orang. Aku akan menggunakan nyawaku untuk melindungi wanita ini seumur hidup. Baik, mari kita dengarkan pertanyaan kedua. Sudah siap? Senengat, sayang. Bolehkah saya tanya, Ibu Ye, apakah pernah menyukai pria lain selain suami sendiri? Ini, Kak Fen, kamu masih tidak percaya sama kakak ipar? percaya, kok. Tapi pertanyaannya terlalu sensitif, ya? Ini masih dianggap sensitif? Nanti bakal ada yang lebih sensitif lagi. Nyonya Ye, jawaban Anda? Benar. Hasil akhir dari alat pendeteksi kebohongan. Lulus. Ini seharusnya normal, kan? Lagi pula, suka bintang film pria. Atlet pria, kan sama-sama pria, ya kan? Anda jawab, pria ini adalah... Masa sih? Jangan-jangan. Masa sih? Tidak mungkin, mereka berdua kan saudara yang sangat dekat. Pasti semuanya salah paham. Zhao Jun adalah saudara dekatku sejak kecil. Saudara yang seperti saudara kandung. Karakter orangnya tidak perlu diragukan. Lalu bantuannya, kepada kami berdua suami istri, juga sangat besar. Bisa mendapatkan pengakuan dan kesukaan dari istriku, juga wajar saja. Dan ini pertama kalinya istriku ikut acara seperti ini. Sangat gugup, saat itu tidak kepikiran orang lain. Jadi Terenggat Zhao Jun. Jadi semuanya salah paham. Maaf ya, maaf. Oh. Ternyata begitu. Ternyata kita semua salah paham. Kalau begitu, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Tolong tanya Nyonya Ye. Pernahkah membohongi suami? Dan bermain kartu di ranjang dengan pria lain? Apa yang kamu bicarakan? Tuan Ya, aturan kami, kamu tahu. Tamu undangan tidak boleh mengintervensi peserta. Tentu saja aku paham. Aku cuma merasa, pertanyaanmu ini tidak hanya menghina istriku, tapi juga tidak perlu. Tidak perlu? Wanita lain, aku tidak berani jamin. Tapi istriku, aku berani jamin sepenuh hati. Pasti tidak pernah ada hal seperti itu. Benar. Masa sih? Bercanda. Ya, ini kan istri direktur grup triliunan. Masa mungkin selingkuh? Apa di dunia ini ada pria yang lebih kaya dari direktur Y? Iya, aku juga berpikir begitu. Seharusnya karena gugup jadi salah bicara. Sekarang lihat apa kata alat pendeteksi kebohongan. Hasil akhir dari alat pendeteksi kebohongan. Lulus. Direktur Y benar-benar dikhianati. Itu pun di depan penonton miliaran. Jangan-jangan mesinnya rusak? Masa sih? Ini kan alat pendeteksi kebohongan tercanggih di dunia. Benar-benar mengejutkan. Kamu bohong padaku kan? Kamu pasti sedang bercanda denganku. Mesin kalian ini pasti rusak. Mesin kalian pasti rusak. Katakan kamu sedang bercanda. Bicaralah. Katakan. Kalau begitu, boleh tanya, apakah ini bisa dipalsukan? Keadaan darurat. Semua orang keluar. Zhao Jun, sejak kecil aku anggap kamu saudara. Beginikah caramu memperlakukan aku?
Dan kamu juga. Apalagi yang Ye Fen salah lakukan padamu? Aku serahkan kendali keuangan perusahaan padamu. Kamu mengkhianatku. Walaupun kamu beri aku kendali keuangan, tapi manajer umum di bawahmu. Setiap tagihan, harus kamu tanda tangani dulu baru cair. Selama bertahun-tahun aku tidak bisa korupsi sedikit pun. Apa gunanya? Oh iya, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahu. Anak yang paling kamu sayangi. Juga anak Zhao Junior. Selama bertahun-tahun ini, sudah susah payah kamu mainkan peran sebagai ayah. Kamu. Dan kamu juga. Mengapa? 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 Karena kamu sampah yang tidak punya kekuatan bela diri. Didaksia. Yang dihormati adalah kekuatan bela diri. Lihatlah Zhao Jun. Masih muda sudah mencapai tingkat dewa bela diri. Sekarang lihat dirimu sendiri. Tidak punya tenaga sedikitpun. Mengangkat ember air saja tidak kuat. Dengan keadaanmu, mau mewarisi aset miliaran keluarga Ye? Hah? Jangan-jangan kamu pikir, dengan satu dewa bela diri, bisa menggoyang keluarga Ye? Jangan lupa, aku masih punya 3 kakak perempuan. Mereka berjanji pada ayahku akan melindungiku seumur hidup. Ayo orang, seret pasangan mesum ini ke bawah. Kalian. Dengan meninggalnya kakek tua itu, Ye Fen adalah satu-satunya penerus grup Ye. Maka aset triliunan itu tidak akan ada bagian untuk kakak-kakak perempuan. Kenapa? Mau aku tanggung dosa membunuh saudara? Wah, tidak. Kakak salah paham. Orang jahatnya tentu aku yang jadiin. Kalian semua tahu, Ye Fen punya penyakit jantung bawaan. Tidak tahan rangsangan. Kalau dia mati karena marah, maka urusan ini tidak ada hubungannya dengan kita semua. Aset grup dibagi 4. Bagaimana? Kalian berencana bagaimana? Urusan ini serahkan padaku, karena sudah lama aku rencanakan. Untuk memberinya pukulan mematikan, harus di tempat umum. Dan ini adalah hal yang satu tembak 2 mati. Tidak hanya bisa membunuhnya, tapi juga bisa meraup uang investor dengan ganas. Pertama, angkat dia setinggi-tingginya, lalu jatuhkan dengan keras sampai mati. Aku penasaran, kapan kalian berdua jadi satu? Kakak ketiga, bukankah kamu tahu? Semua yang dimiliki Ye Fen. Itu semua berkat ayah. Dia cuma sampah yang gak ada gunanya. Wanita kan suka sama yang kuat. Pengennya anaknya nanti jadi orang yang sukses dan hebat. Maman au dunia iburan suka gosipia. Kalau di dunia ini ada orang yang benci uang banyak, nggak mau? Kasih aja ke aku. Aku bukan maksud begitu. Ya udah, lakukan aja sesuai yang kalian bilang. Ayahku sudah bersusah payah membesarkan kalian. Habis tenaga sampai akhirnya meninggal. Nggak nyangka, ternyata membesarkan 3 serigala gila yang kejam. Kalian nggak merasa bersalah sama dia? Kamu itu siapa? Berani-beraninya bilang kami serigala. Kakak kedua, dulu kamu cuma pengemis cacat di pinggir jalan. Ayahku yang menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Kamu sudah lupa? Kalau kamu berani sebut lagi soal masa lalu, percaya nggak aku bunuh kamu sekarang? Kok masih belum mati sih? Ada ide. Sebelum meninggal, ayah berpesan berkali-kali jangan sampai dia minum alkohol. Artinya orang ini alergi alkohol parah. Kasih dia minum alkohol. Mungkin langsung mati. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Nanti waktu kita bagi-bagi harta, para investor yang dirugikan itu bakal datang ribut nggak ya? Aku kan bintang top di dunia hiburan. Nggak boleh ada skandal. Kakak baikku, tenang aja. Orang ini kan direktur grup Y. Yang dicari ya pasti dia. Biarkan dia yang jadi kambing hitam buat kita. Tenanglah di neraka. Udah, jangan banyak omong. Cepat ambil alkoholnya. Alkohol ini khusus buat kamu, soalnya takut nyawamu terlalu kuat. Nggak nyangka beneran kepake. Saudara baikku, terima kasih sudah membesarkan anakku selama bertahun-tahun. Biar kamu pergi, aku siapin alkohol khusus buat kamu. Mau tai. Hal kedua, jangan sampai minum alkohol sama sekali. Tolong, jangan suruh aku minum alkohol. Aku janji sama ayahku, seumur hidup nggak boleh nyentuh alkohol. Gak apa-apa, hari ini hari kematianmu. Minum dikit, biar lancar jalannya. Kasih alkoholnya ke aku, buka mulutnya.
Adik kita mau pergi nih. Para kakak nggak mau antar? Aku mohon, jangan suruh aku minum alkohol. Aku janji sama ayahku nggak boleh nyentuh alkohol. Aku mohon ya. Tenanglah di perjalanan, adik. Tulang guntur sudah bangkit. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Sayang, kamu baik-baik saja? Masih diam aja ngapain? Cepat pergi. Diakon Wushen. Kekuatannya bisa bikin Wushen sampai kepala pecah berdarah. Ini serem banget ya. Kamu cari mati ya? Tadi sebenarnya apa yang terjadi? Serem banget. Kayaknya, sepertinya hukuman dari langit. Hukuman dari langit? Aku baru ngerti sekarang. Orang tua itu nggak ngasih dia minum alkohol. Bukan karena alergi alkohol atau apa. Ternyata karena hukuman dari langit. Langit emang adil ya. Bantu kita selesaiin masalah besar ini. Tapi hukuman langit itu kekuatannya terlalu besar. Kamu kan Wushen yang hebat. Sedangkan orang itu, sekarang mungkin udah jadi bubur. Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah segera bagi-bagi aset grup, agar nggak ada masalah. Kakak bilang bener, cepat kerjain. Ini, pasti nggak akan ada masalah. Manajer Su, lebih baik kamu nurut. Serahin token U grup dengan baik. Aku nggak mau pakai kasar. Sudah kubilang, tanpa perintah Direktur Utama Y, siapapun nggak boleh ambil token U ini. Dasar pikun, kamu mau mati ya? Ayah. Ayah. Cepat ambil token U ini cari Pak Y. Ayah. Kasih tahu ada yang mau memberontak di perusahaan. Cepat ambil balik token U-nya. Dasar tua bangka, cari mati. Ayah. Pergi. Cepat pergi. Dasar sampah nggak guna. Nggak bisa ambil balik token U. Kalian berdua juga jangan harap bisa hidup. Aku di mana ini? Cewek ini emang mantap ya, bisa lari sejauh ini dalam sekali napas. Bikin gue capek mati. Minum dulu. Kakak tahu, setelah minum ini, aku nggak bisa di bagian itu. Takutnya nggak bisa kerja nanti. Aku hampir lupa hal ini. Kalian mau apa? Mau apa? Kamu bikin gue lari sejauh ini. Harusnya kamu bikin gue senang dong. Tolong, selamatkan aku. Teriak aja. Teriak sekeras apapun, nggak akan ada yang datang nolongin kamu. Ada apa ini? Di luar studio siang bolong begini. Kok nggak ada orangnya? Hai. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Kamu layanin kami berdua dengan baik aja. Tolong. Kalian mau apa? Mas, tolongin aku. Mereka mau berbuat jahat padaku.
Jangantikat, di siang hari bolong seperti ini, mana berani mereka? Omonganmu keras, tapi tahan dipukuli enggak? Bekas darah di tubuhmu belum kering. Mau cari mati lagi ya? Sebelum aku menelepon polisi, lebih baik kalian minggat sekarang. Telepon polisi? Camel, kamu baik-baik saja? Dasar kamu ini, hari ini kami berdua akan memberimu pelajaran yang berharga. Kak, ini... Masih bengong apalagi? Cepat lari. Aku tadi kenapa? Kamu juga seorang pendekar? Tapi aku belum pernah melihat pendekar sehebat kamu. Aku bukan pendekar, aku bahkan tidak punya sedikit pun ilmu bela diri. Bukan pendekar? Lalu kenapa kamu? Aku juga tidak tahu. Mungkin itu karena botol arak tadi. Kebetulan di tasku ada 2 botol arak. Mau coba? Ini kan arak rendah alkohol untuk wanita. Apa ada gunanya? Arak wanita juga arak kok. Minum yang ini dulu. Mas, kamu di mana? Aku ada di depanmu. Kamu tidak melihatku? Kamu tahu nggak? Setelah minum arak ini, kamu langsung menghilang. Beneran? Ternyata minum arak ini bisa bikin aku menghilang. Hebat banget. Kalau gitu, minum yang ini. Ini koktail. Kadar alkoholnya sedikit lebih tinggi. Tahu. Penghindaran level maksimal dimuat selesai. Ternyata habis minum arak ini bisa berubah wujud. Bahkan memberiku celana overall. Aku tadi sepertinya mendengar samar-samar. Penghindaran level maksimal. Penghindaran level maksimal. Aku tadi kenapa? Tubuhku bergerak sendiri tanpa kendali. Kecepatan menghindarmu sangat cepat. Sepertinya, aku bukan seperti yang mereka bilang, sampah yang tidak berguna. Tentu saja bukan. Ini kan tubuh dewa anggur. Setiap jenis arak akan mengandung kekuatan tak terbatas di tubuhmu. Dan arak wanita seperti ini punya kemampuan seperti itu. Kala kamu minum arak seperti Jianan Chun, Guojiao Feitian Maotai, dan sejenisnya, bisa menghancurkan langit dan bumi dong. Oke, kamu tunggu. Aku akan beli arak sekarang. Tunggu, ITU, aku belum pernah minum arak sama sekali. Baru beberapa botol arak wanita ini saja, kepalaku sudah pusing 7 keliling. APA, kamu belum pernah minum arak sama sekali? Ini pertama kalinya aku melihat pria yang tidak minum arak. Ayahku melarangku menyentuh arak sejak kecil, dan 3 pesan terakhirnya, sebelum meninggal, adalah jangan pernah menyentuh arak. Itu juga bisa dimengerti. Soalnya setelah kamu minum arak, kemampuanmu benar-benar sangat menakutkan. Mungkin kamu sendiri tidak bisa mengendalikannya. Mungkin. Kenapa mereka mengejarmu? Aku malah lupa kalau kamu nggak bilang. Oh iya, kamu punya koneksi di dunia bisnis nggak? Ada, lumayan luas juga. Wah, bagus banget. Kamu kenal nggak sama seorang direktur utama yang Margaye? Margaye. Coba aku ingat-ingat dulu. Nggak bisa, aku lagi pusing banget sekarang. Tunggu aja sampai mabukku hilang. Oke deh, bantuin kamu cari orang. Masih gampang kok. Kalau gitu aku bakal nempel terus sama kamu. Sampai kamu nemuin orang buat aku. Nempel sama aku? Ya, aku dari kecil tinggal di luar negeri. Aku nggak kenal siapa-siapa dan tempat-tempat di sini. Ya pasti aku harus ngandelin kamu buat bantu cari orang. Terus kamu juga udah lihat. Mereka lagi nyari-nyari aku buat dibunuh. Kamu kan jago banget. Aku juga butuh kamu buat lindungin aku. Tapi kamu tenang aja. Aku juga nggak sepenuhnya nggak berguna. Aku lumayan dirty soul anger. Aku bisa kasih rekomendasi berbagai anggur enak buat kamu. Teres pahari aku lahir. Ayahku ngubur 1 gentong anggur merah putri buat aku. Biat demenem pa aku naikin nanti. Udah lebih dari 20 tahun. Coba bayangin kalau kamu minum anggur itu. Bisa langsung naik level jadi dewa dong. Menguasai 9 langit. Udah, jangan bahas anggur lagi. Sekarang dengar kata anggur, aja kepala aku langsung pusing. Aku nggak bahas lagi deh. Kalau gitu kamu istirahat dulu buat ilangin mabuknya. Ini.
Ada APA? Nggak nyangka beneran ada dewa di dunia ini. Beneran ada dewa di dunia. Dewa. Iya, berita yang baru aja keluar. Katanya dari luar 9 langit turun 3 dewa. Bakal ngadain turnamen bela diri. Buat milih petarung paling kuat. Jadi dewa pelindung bumi. Nggak usah ditanya lagi. 3 kakak perempuan itu, yang tergila-gila, sama ketenaran, dan kekayaan. Sama saudara baikku, yang manusia luar biasa itu. Pasti 100% ikut. Ini kan kekuasaan, dan kehormatan tertinggi. Cuma kali ini kehormatannya, nggak bakal jadi milik kalian lagi. Karina aku, Ivan. Udah nggak jadi sampah di mata kalian. Kamu lagi mikirin apa? Jangan-jangan kamu juga mau ikut? Tentu, aku mau bikin beberapa orang, berlutut di depanku, nyembah-nyembah minta ampun. Oke, aku pasti dukung kamu. Nanti kalau kamu jadi dewa pelindung bumi, aku juga bisa dibilang pahlawan pendiri dong. Po, tapi kamu harus bantu aku. Bantu aku cari satu set. Pakaian yang misterius dan berwibawa. Serahkan padaku. Aku kan belajar desain busana di luar negeri. Dijamin kamu akan tampil berwibawa dan bersinar. Nanti aku siapkan juga beberapa minuman enak. Biar mereka babak belur. Ale. Maaf, semuanya. Ada sedikit masalah. Flash disk grup perusahaan direbut anak perempuan si tua itu. Tapi tenang saja, aku sudah menyuruh orang mengejarnya. Dia pasti tidak bisa kabur. Sayang, flash disk itu sudah tidak penting lagi. Apa maksudmu tidak penting? Tanpa flash disk itu, kita tidak bisa memindahkan aset grup. Memindahkan apaan lagi? Kita sebentar lagi akan menguasai dunia. Menguasai dunia? Dari langit telah turun 3 dewa sejati ke bumi. Mereka mencari orang terkuat untuk jadi dewa pelindung bumi. Coba bayangkan, kalau salah satu dari kita bisa jadi dewa pelindung. Buat apa lagi flash disk? Seluruh dunia akan berada di bawah kekuasaan kita. Tapi di dunia ini banyak sekali ahli bela diri kuat. Bagaimana caranya kita bisa menang di akhir? Ada. Aku punya cara agar kita bisa menang di akhir. Cara apa? Pertama, gunakan uang dan pesona untuk menarik mereka yang bisa disuap, agar mereka mengundurkan diri dari kompetisi. Dengan begitu, kalau satu orang kita berhasil, mereka juga ikut diuntungkan. Kalau ketemu orang keras kepala yang sulit dihadapi, itu saatnya kita gunakan keunggulan. Unik kita bertiga, karena kita bertiga belajar dari aliran yang sama. Kita bisa menggabungkan kekuatan bertiga menjadi satu. Pada saat itu, Super Marshal Venerable pun sulit melawan kita. Bagus sekali. Kalau begitu, dewa pelindung itu sudah pasti milik kita. Sudah. Mari kita bersiap-siap masing-masing. Siap. Gimana? Desainku memuaskan kan? Lihat, mirip sekali dengan ahli bela diri terhebat. Lumayan lah. Sampai di sini aja? APA, aku capek-capek sepanjang sore. Mendesain kostum untukmu. Lalu kamu traktir aku makan di pinggir jalan? Jangan remehkan warung sate ini. Razanya enak. Dan juga penuh kiningan masa kecilku. Kuma, sekarang semuanya sudah berubah. Hanya aku yang tersisa sendirian. Cepetan, coba rasain. Enak banget. Gimana? Aku nggak bohong kan? Semua orang, minggir. Helluer. Apaan sih? Baru sada swapan. Sedala kita pergi. Pergi apaan? Duduk sana. Kayaknya kita harus pergi. Sepertinya ada orang penting yang mau datang. Tapi orang penting ini juga aneh sih. Nggak ke ruang VIP presiden, malah ke warung pinggir jalan ngapain? SSST, diam. Ini apa yang terjadi? Kalian berdua tuli. Ja? Nggak dengar? Cepat minggir. Beneran tuli? Ya. Sudahlah, karena dia tunarungu, dia juga nggak dengar omongan kita, nggak akan ganggu kita. Lanjut makan. Alasan aku mengundang kalian berdua hari ini,
Karena dari kecil aku suka makanan ini. Dibandingkan ruang VIP yang mewah. Merasakan suasana kehidupan rakyat juga bagus. Jenderal Ye bercanda. Anda bersedia mengajak kami berdua makan. Kami merasa sangat terhormat. Betul. Hanya saja, biasanya Jenderal Ye nggak mungkin datang tanpa alasan. Jangan-jangan, ini untuk turnamen bela diri besok? Saya lihat kalian berdua juga orang yang tajam. Saya nggak akan berbelit-belit. Di kartu ini ada 400 juta. Asal kalian besok nggak ikut kompetisi. Uang di kartu ini adalah milik kalian berdua. Seiya Tahu Pemimpin Wuji, Tawa Shangkong. Adalah ahli di dunia bela diri. Saya bukan meremehkan kalian. Maksud Seiya. Kami bertiga bersaudari satu aliran. Bisa menyatukan ilmu bela diri. Kalau kalian berdua mau mencoba, juga boleh saja. Jenderal Ye memang kakak yang baik. Demi adikmu sendiri. Saint-Gubert Suzapeya. Aku bukan untuk dia. Dia itu sampah yang nggak bisa dibantu. Diapanta Jadi Pelindung Bumi. Kalau bukan begitu, Jenderal Ye mau memimpin sendiri? Tentu saja. Nanti saat aku berkuasa, pasti nggak lupa memberi keuntungan pada kalian. Kalau begitu, kami berdua pasti akan membantu Jenderal Ye. Hanya, bagaimana dengan adikmu itu? Urusannya nggak usah dipikirkan. Sekarang makin tubunya sudah berula dan busuk. Kasih aku minumannya. Kamu mau apa? Kasih aku minuman. Mari kita bersulang. Kerjasama yang menyenangkan. Nggak nyangka si Kuoto ini juga punya kemampuan menghentikan waktu. Kamu mau apa? Untuk menghadapi orang yang semena-mena ini, harus diberi pelajaran. Aku ini tai anjing busuk. Aku busuk dan penuh balatam. Wah, timingmu datang pas banget, bro. Ayo, kencingin yang banyak. Makasih. Wah, baunya benar-benar nyengat. Kamu ini. Untuk menghadapi sampah yang sok tinggi ini, harus kasih mereka merasakan akibatnya. Aku habiskan, kalian terserah. Ada apa, Jenderal Ye? Baru satu gelas sudah tidak kuat? Rasa bir ini kok aneh sekali? Anehnya di mana? Ini kan cuma bir biasa. Iya, betul. Bukannya tadi Jenderal Ye bilang, Anda yang habiskan, kami terserah? Sekarang giliran kami yang habiskan. Kalau Anda tidak minum sekarang, jelas-jelas meremehkan kami. Mana ada? Bir ini terlalu keras, langsung memabukkan. Sudahlah, sudahlah. Ternyata benar kata orang, Jenderal Ye memang jago minum. Kalau begitu, masalah ini kita sepakati saja. Untuk turnamen bela diri besok, kami akan mengundurkan diri. Kalian berdua mengundurkan diri juga tidak apa-apa. Tapi ada satu hal yang ingin kupinjam. Apa itu? Pedang Wuji Qianqing. Dari sekte Wuji kalian. Apa? Pedang Wuji Qianqing? Itu adalah harta karun yang melambangkan sekte Wuji kami. Kalian juga tahu, orang seperti kalian ini tidak banyak. Orang bijak tahu menyesuaikan diri. Pasti nanti ada orang-orang tua keras kepala yang tidak nurut. Pedang ini kalau ada di tanganku, pasti akan membuatku semakin perkasa. Bisa menguasai segalanya. Ini, kamu membuatku sangat sulit. Lagi pula, itu adalah harta karun sekte kami. Wah, lupanya aku. Barusan cuma kasih kartunya, tapi belum kasih pinnya. Pinnya apa ya? Aku agak lupa sejenak. Baiklah, aku nekat saja. Niat bantu ya sampai tuntas. Tapi pedang Wuji Qiankun ini terbuat dari besi suci. Beratnya bukan main. Bukan sembarang perempuan
yang bisa mengangkatnya. Ketua Wuji meremehkanku, aku sudah bertempur di medan perang bertahun-tahun. Kekuatan bela diriku, bahkan sudah mencapai tingkat dewa bela diri. Sekadar sebilah pedang, bukan masalah. Inika, pedang Wuji Qianqian? Sungguh pedang yang bagus. Silakan ambil pedangnya. Jenderal Ye, sudah kukatakan. Artakarin, secte Camille Bucan Vindabiaza. Aku benar-benar tidak percaya. Kamu saja main pedang? Kamu pikir kamu orang hina? Camus Bucan, orang bisutuli. Aku tidak pernah bilang aku bisu tuli. Itu hanya asumsi kalian sendiri. Menjara kami bisutuli. Kami juga bisa pura-pura bisu dan tuli. Tapi tingkah lakumu tadi terlalu lucu. Tidak tahan menahan tawa. Kamu tahu kamu baru saja menertawakan apa? Berarti, aku akan mengajari seseorang main pedang. Aku tidak merasakan sedikit pun gelombang kekuatan di tubuhmu. Sampah tanpa kekuatan. Berani-beraninya mengajariku main pedang. Kalau aku bisa mengajarimu main pedang, kamu mau bagaimana? Kamu mau apa? Bagaimana kalau panggil aku ayah, boleh? Kamu cari mati. Jenderal Ye, tidak perlu marah pada orang hina seperti ini. Pedang Wuji Qianqian. Menurutmu, sampah tanpa kekuatan bisa mengangkatnya? Orang Randa en Seperti ini Sukapame. Biarkan saja dia berbuat sesukanya. Kalau kamu bisa mengayunkan pedang ini, permintaanmu akan dipenuhi Jenderal Ye. Kalau kamu tidak bisa mengayunkannya, bunuh diri di depan umum dan jadi Kasim. Bagaimana, Jenderal Ye? Hasil ini memuaskanmu? Lumeyon. Beri aku Arak. Arak APA? Ni Ulan Shan. Orang ini sudah mau mati masih minum arak di sini. Benar juga, minum arak untuk disinfeksi dan mati rasa. Nanti saat bunuh diri tidak terlalu sakit. Kamu ngerti apa? Ini namanya minum anggur. Lihat pedang di bawah lentera. Kenapa ada suara sapi? Aku mendengarnya. Di sekitar sini ada peternakan sapi. Ini tidak mungkin. Orang ini ternyata bisa mengangkat harta pusaka agamaku. Terkejut tidak? Keluarga kami turun-temurun 3 generasi adalah tukang batu. Tidak ada yang besar selain kekuatan. Buka lebar-lebar mata anjing kalian. Lihat baik-baik. Mana Manger, lihat pedang di bawah lentera. Bermimpi kembali ke kemah dengan terompet perang. 800 li membagi daging panggang di bawah panji. 50 senar membalikkan suara perbatasan. Di medan perang, musim gugur mengadakan parade tentara. Sudah belajar? Panggil ayah. Kamu cari mati, ya? Kamu tidak bisa menerima kekalahan. Cepat lari. Jenderal Ye, kenapa denganmu? Cepat hukum mati sepasang anjing itu dengan cara dicabik 5 kuda. Baik. Sial, orangnya kabur. Sialon. Cepat bawa aku ke rumah sakit. 3 orang itu benar-benar tidak tahu aturan. Masa main kurang begitu? Kamu nggak takut? Nggak, malah seru banget rasanya. Ini pengalaman yang belum pernah kualami sama sekali sebelumnya. Lihat, di depan banyak orang berkumpul. Kayaknya ada sesuatu. Kita lihat-lihat. Ini tengah malam, bisa ada apa sih? Cewek ini memang merepotkan. Lihatlah, baju-baju apa ini? Nggak ada satupun yang bagus. Kamu suruh aku pakai baju kayak gini. Benar-benar nggak punya selera. Sepanjang ini masih ada orang syuting di sini. Kayaknya masih artis besar lagi. Baju yang kamu pakai ini lumayan bagus. Lepas, berapa harganya? Aku beli. Bajuku ini juga nggak berharga. Masa bilang nggak berharga? Familiar. Bayar dulu, baru barangnya. Apa aku salah dengar? Familiar, ini nawar atau bercanda? Iya, 10 miliar? Mending merampok saja. Dengar nggak? 10 miliar? Mending kamu merampok saja. Kamu gila ya? Kan kamu yang suruh kami bebas menawar. Kami nawar 10 miliar, salah? Kamu ini orang miskin, nggak punya uang, sok kayak apa?
Kamu bilang aku apa? Berani-beraninya kamu sebut aku orang miskin. Kamu tahu aku siapa? Aku ini artis besar yang dikenal semua orang. Ye Yifei. Jia Yifei. Belum pernah dengar. Nggak tahu dari perusahaan media abal-abal mana yang ngangkat artis kelas 3 ini. Cih, kupikir siapa? Ternyata cuma orang yang bahkan TV aja nggak pernah nonton. Kalau Ye Yifei nggak tahu, grup perusahaan Ye pasti tahu kan? Aku kasih tahu. Hari ini kamu bawa siapapun. Dewa dari langit sekalipun. 10 miliar ini nggak boleh kurang 1 sen pun. Kamu? Wah, artis kelas 3 ini marah nih. Kesal banget mau mukul fans. Semuanya jadi saksi ya. Kamu tunggu saja. Aku ingat kamu. Fei. Orangnya sudah dijemput. Kaku Fei, ada APA? Siapa yang bikin kamu kesal? Orang ini, aku suka baju cewek di sampingnya. Mau ku beli buat dipakai syuting. Coba teka. Dia minta berapa? 10 miliar. Bilang lagi aku orang miskin yang gak mampu beli. Kan kamu yang bilang suruh kami bebas menawar. Kami nawar 10 miliar. Kamu nggak bisa kasih 10 miliar. Kalau bukan orang miskin. Kamu APA? Kamu ngomong apa sih? Sudah. Kak Ivy, ngapain berdebat sama orang yang gila uang kayak gini, cuma baju doang, kan? Wah, Yujie, hebat juga kamu. Cuma bantu-bantu kecil aja. Siapa itu? Kok bisa hebat banget? Sepertinya ini adalah ahli ilusi bela diri yang sangat langka di Tiongkok. Aku dengar dari bintang besar Yifei. Katanya malam ini akan ada bintang tamu misterius yang main bareng dia. Sepertinya inilah orang hebat itu. Masih 10 miliar? Kayaknya kamu mau pakai uang itu buat beli peti mati buat seluruh keluargamu. Lihat tuh. Memang master ya master. Nilai orangnya tajam banget. Orang ini cuma orang gila. Jangan dihiraukan. Guru, lebih baik kita selesaikan dulu syuting adegan salju. Malam ini. Selesai syuting ini, filmnya rampung. Yujie, kamu tahu nggak, alasan aku bisa sesukses ini adalah karena aku sangat serius dalam setiap adegan yang kubuat. Nah, hari ini, aku mau syuting adegan salju lebat. Aku minta kamu datang untuk membantu merekonstruksikannya jadi suasana yang paling nyata. Tenang, serahkan padaku. Baik. Siap. Mulai. Ini luar biasa sih. Ternyata beneran bisa bikin salju buatan. Astaga, ini ke Wu Dao Huan Shusher? Hari ini beneran dapat ilmu baru. Ji, kamu tahu nggak artinya salju lebat? Ini kayak salju lebat? Kak Ivy, tunggu sebentar. Salju lebatnya segera datang. Ini juga bikin salju lebat. Udahan. Jangan turunin lagi. Jangan-jangan salju nggak jadi turun. Tai malam mangkrat. Berani-beraninya menghina aku. Aku cuma mengingatkanmu dengan baik. Nggak punya kemampuan. Ngapain ngambil pekerjaan susah? Dari nada bicaramu, kayaknya kamu jagoan ya? Aku ini orang biasa, tapi buat bikin salju, gampang. APA? Aku salah dengar? Kamu yang bahkan kekuatan Wu Dao MU aja nggak kurasakan. Sampah, berani-beraninya ngobrol soal ilmu ilusi. Sama Wu Dao Huan Shu si langka sepertiku. Ayo, kamu buat salju. Kalau hari ini kamu bisa membuat salju turun, aku akan membungkuk hormat 3 kali padamu. Tapi kalau kamu gagal membuat salju turun, kamu harus menanggalkan pakaian perempuan di sampingmu itu, di depan umum untukku. Pong, bukan begitu. Ini pertarungan antar pria. Ngapain melibatkan perempuan sampai terluka? Maaf. Kakak Ivei hanya ingin jaketnya saja. Dia tidak mau melepasnya. Sekarang aku harus membuatnya telanjang bulat. Kakak Ivei, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Kamu yang atur saja. Baiklah, kalau begitu, kalau nanti salju ini turun, aku tidak tertarik dengan 3 kali bungkuk hormat dari si penjilat ini. Aku tertarik dengan bajunya. Tanggalkan saja bajunya, dan berikan pada penggemar di belakangku. Bagaimana? Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya menanggalkan pakaian Ye Yifei. Kenapa? Kamu merasa lebih hebat? Atau ada lipoma di tubuhmu, sehingga tidak pantas dilihat? Kamu. Kakak Ivei, kita sama sekali tidak perlu khawatir. Aku, seorang ahli ilusi bela diri sejati, saja tidak bisa melakukannya. Dia, si sampah yang bahkan tidak punya kekuatan bela diri, mana mungkin bisa? Dia cuma mulutnya keras seperti bebek mati, memaksakan diri saja. Kurasa juga begitu. Karena semua yang hadir di sini sudah mendengarnya. Mari kita sepakat. Aku hanya memberimu waktu 10 detik untuk membuat salju turun. Tak perlu 10 detik.
Waktu untuk menghabiskan sebotol bir saja cukup. Berikan aku sebotol Suelong Yong Chuang Tianya. Botol ini, untuk Samuel yang hadir di sini, karena sebentar lagi, kalian bisa berebut pakaian dalam artis perempuan ini. Dasar orang ini, sungguh naif dan menggelikan. Jangan-jangan kamu pikir dengan minum bir Suelong, langsung bisa turun salju? Ini tidak mungkin. Benar-benar turun salju lebat seperti bulu angsa. Kudengar ramalan cuaca bilang, akhir-akhir ini ada cuaca ekstrim. Jangan-jangan dia kebetulan tepat? Cepat hentikan saljunya. Kamu mau membekukan aku sampai mati? Apalagi yang ditunggu? Cepat tanggalkan pakaian. Artis perempuan ini yang bernilai ratusan juta. Siapa cepat, dia dapat. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Jangan. Jangan. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Tak disangka benar-benar ada dewa di dunia ini. Sayangnya, aku ini orangnya santai dan tidak teratur. Tidak cocok jadi dewa pelindung apapun. Serahkan kesempatan ini pada generasi muda saja. Dari nada bicaramu ini, kamu juga disuap mahal oleh 3 bunga emas itu? Nggak ada cara lain. Maaf semuanya. Permisi lewat. Gaya dan penampilannya ini, jangan-jangan ini dewa perang? Dewa perang? Mengikat tali sepatu kakakku saja nggak layak. Pura-pura apa sih? Sampah yang bahkan nggak punya nilai tempur. Masih pura-pura jadi dewa perang. Dewa perang Zhao, senang bertemu. Memang benar kata dewa perang Xiao. Aku juga merasa orang ini sama sekali nggak punya kemampuan tempur. Benar-benar cuma badut. Dewa perang Xiao, jangan hiraukan badut-badut kecil ini. Oh ya, bagaimana dengan para bidadari cantik jelita itu? Itu dia, mereka datang. Wah, wah. Memang masing-masing luar biasa cantik. Benar-benar wanita langka di dunia. Sungguh berkat dewa perang Xiao, kami bisa melihat wajah mereka. Tak Kuzankan nama beku, Y Yimon, Sepanjang Gidup. Bisa dikalahkan licik oleh sampah yang bahkan nggak punya kemampuan tempur. Ini. Nanti kami berdua akan mentransfer kekuatan tempur padamu. Yina, sebentar lagi bergantung padamu. Kalian berdua benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tapi untungnya, yang tahu soal ini nggak banyak. Sudah, jangan bicara lagi. Kakak kedua, kalau bukan karena ada turnamen bela diri hari ini, aku sudah mengeluarkan surat buruan untuknya di seluruh kota. Bocah itu berani datang hari ini nggak sih? Sampah yang nggak punya kemampuan tempur ikut bertanding. Dia mau bunuh diri? Wanita itu adalah anak si tua bangka itu. Dia yang merebut flash disk kita. Sekarang flash disk nggak penting lagi, karena kita punya urusan yang lebih penting. Betul, sekarang kita punya urusan yang lebih penting. Ternyata orang itu dia. Benar-benar musibert ini jalan sempit. APA, bocah inilah yang menyergap kakak pertama dan kakak ketiga. Kakak pertama, kakak ketiga. Status kalian begitu mulia. Urusan kecil seperti ini, serahkan saja padaku. Boka, Kau tahu kau telah menghina orang yang tidak seharusnya kau hina? Ayo minum, habisi dia. Hah? Kenapa? Kenapa? Mau minum dulu buat nyali, atau mau minum lalu jadi gila? Aku sarankan jangan memprovokasinya. Nanti amukannya, aku khawatir kau nggak sanggup menahan. Kenapa? Kebanyakan minum lalu muntahin aku? Nggak usah banyak bicara, langsung habisi dia. Semuayong Gadir, Ari Nyakunya Takan di sini. Kemarin, orang inilah yang menyergap kami secara tiba-tiba. Menyergap aku dan adik ketiga. Hari ini malah datang dengan sombongnya untuk ikut kompetisi. Sama sekali tidak menganggap keluarga YE. Karena itu, pantas dibunuh. Oh begitu ya. Berani menghina keluarga Y, pantas dibunuh. Benar, cari gara-gara. Seharusnya dihukum mati. Siap. Cepat minum, kenapa kamu diam saja? Sudah terlambat.
Tekanan kekuatan yang begitu kuat. Jangan-jangan kamu adalah Jenderal Marshall? Kamu cukup jeli. Kamu bilang jenderal ini belum sempat dipasangi segel bangsawan. Kok sudah menggantungkan pedang berdarah? Apa kamu sudah jadi dewa pelindung? Berani membunuh orang terang-terangan? Ternyata di dunia ini, memang ada orang hebat yang tak bisa disentuh. Hari ini benar-benar banyak orang hebat bermunculan. Entah apa masalah Jenderal Marshall dengan saya? Jenderal Marshall, seharusnya tidak akan ikut campur urusan kami, kan? Kalau aku yang turun tangan, itu bukan urusan sepele. Sayang, masih ingat aku? Kamu adalah Zhang Qianhe? Wah, ingatanmu cukup bagus ya. Tentu saja ingatanku bagus. Kamu di luar negeri terkenal sebagai playboy. Aku tentu ingat dengan jelas. Tapi tak kusangka kamu punya kemampuan bela diri. Bahkan level Jenderal Marshall. Tak kusangka di dunia ini ternyata ada orang yang lebih berbakat dariku. Itu semua cuma rumor. Orang lain iri padaku dan sengaja menjelek-jelekan aku. Di hatiku, kamulah satu-satunya cahaya bulan putihku. Tenang, hari ini aku di sini. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia sedikit pun. Kamu berani? Tidak berani, tidak berani. Salah paham, ini semua salah paham. Memang aura kepercayaan diri yang dipancarkan bos besar. Berbeda ya. Niat baikmu aku hargai. Tapi hari ini, aku tidak butuh perlindunganmu. Ada orang yang akan melindungiku. Siapa? Aku. Jenderal Marshall tertinggi saja tidak dianggap, malah memilih sampah untuk melindunginya. Tak bisa dimengerti, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wanita yang otaknya cinta buta. Kamu yakin? Aku yakin. Kalau begitu, aku sarankan kamu, hargai sisa waktu yang tersisa bersamanya. Dengan baik-baik, karena nanti di atas ring. Aku tidak akan memberi ampun pada seekor belatung kekanak-kanakan. Seperti itu, bisa-bisa nyawanya melayang. Perkataanmu terbalik. Nanti yang nyawanya melayang mungkin dia. Tapi kamu tenang saja. Perisen kamu membentuknya. Dia seharusnya tidak akan membunuhmu. Aku sudah tidak sabar menunggunya. Bagaimana? Masih mau menyerang mereka berdua? Wanita ini tidak tahu kapan mengenal orang penting seperti Wuzun. Sepertinya hari ini tidak bisa diserang. Cari kesempatan lain-lain kali. Selamat datang, para petarung yang luar biasa kuat di turnamen bela diri. Aku adalah wasit sekaligus pembawa acara hari ini, juga manusia pertama yang ditemui oleh 3 dewa saat turun ke bumi. Lalu para dewa? YK, kami sudah tidak sabar untuk menyaksikan wujud asli para dewa. SST, jangan buru-buru, lihatlah ke langit. Tekanan yang sangat kuat ini memang pantas disebut kekuatan dewa. Perasaan jarak yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatku, seorang Wuzun, pertama kali merasakan arti kata semut. Hormat kepada dewa. Hormat kepada dewa. Bangunlah. Kenapa aku tidak merasakan sedikit pun munculnya kekuatan dewa? Tenang saja. Di acara besar seperti ini, dia pasti akan ikut. Hanya saja, sekarang belum terbongkar. Baik, atas petunjuk dewa, turnamen bela diri sekarang dimulai. Pastinya kalian semua sudah tahu, tujuan turnamen bela diri kali ini, yaitu memilih yang terkuat untuk menjadi dewa pelindung bumi. Lalu, apa itu dewa pelindung? Tentu saja, 1 orang di bawahnya, dan 10.000 orang di atasnya. Jadi, turnamen bela diri kali ini akan menggunakan mekanisme menyerang ring. Bisa dijelaskan, apa itu mekanisme menyerang ring? Benar-benar bodoh. Aku tidak mengerti, orang bodoh seperti ini, bagaimana bisa melukai kalian berdua? Dia itu orang bodoh yang beruntung. Sama seperti adik sampah kita itu. Saat hidup tidak berguna. Tapi setelah mati malah bisa menguasai seluruh grup Y. Mekanisme menyerang ring yang dimaksud adalah tuan rumah ring akan melawan 100 orang. Siapapun boleh naik untuk menyerang ring, karena ini adalah dewa pelindung. Harus memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Jadi,
Siapa yang berani menjadi tuan rumah ring ini? Bagaimana? Jangan buru-buru, biarkan Wuzun itu yang maju dulu. Tunggu mereka bertarung sampai kelelahan. Baru kita ambil Antung. Kakak benar-benar punya strategi yang bagus. Jenderal Wu yang terhormat begitu rendah hati. Kenapa tidak maju memberi contoh? Aku tidak punya waktu untuk melawan orang-orang rendahan. Aku hanya perlu mengakhiri pemenang terakhir saja. Karena semua orang begitu rendah hati dan mengalah, maka sebagai pembawa acara, aku akan memilih juara arena secara pribadi. Bagaimana kalau saudara ini yang jadi juara arena? Pembawa acara benar-benar jeli melihat bakat. Pilihan yang bagus, pilihan yang bagus. Tidak, terpilih jadi juara arena. Harus minum berapa banyak arak ini? Pasti mabuk sampai mati di atas arena. Tidak boleh. Kenapa tidak memilih orang-orang terhormat yang banyak ini? Malah memilih dia? Karena penampilan dan pakaian saudara ini langsung terlihat seperti ahli bela diri terhebat. Karena ini memilih juara arena, tentu harus memilih yang terhebat. Terhebat apanya? Dia cuma sampah yang tidak punya kemampuan bela diri sama sekali. Datang ke sini cuma mau cari untung dan menggapai langit. Sampah yang tidak punya kemampuan bela diri sama sekali, berani ikut kompetisi, menghina dewa. Penjaga, usir sampah ini keluar untukku. Siapa bilang sampah tidak boleh ikut kompetisi? Kamu mau jadi juara arena? Betul. Boleh, keba anyanmu patut diakung di jempel. Tapi aku masih harus menasihatimu. Hargailah nyawamu. Cepat panggil orang untuk bertarung. Sepertinya orang-orang yang hadir di sini tidak ada yang mau melawanmu. Baik, kalau begitu aku pilih sendiri. Baik. Silakan. Aku pilih. Dia. Aku. Kamu yakin? Yakin. Cepat naik ke sini. Kamu ini sok gaya. Jangan kira dengan memilih perempuan lemah. Berkekameda. Kamu bisa menang. Dia pasti tidak tahu ini adalah kakak kedua keluarga Ye, petarung dengan kekuatan Dewa Perang Super. Wah, orang ini benar-benar punya dendam dengan keluarga Ye ya. Pertama menyusup dan menyerang kalian berdua. Sekarang terang-terangan mulai menargetkanku. Bukannya ini sesuai dengan keinginan kita? Ada pija. Tidak perlu kami memberikan kekuatan bela diri padamu. Ayo, jangan biarkan dia lolos dengan mudah. Semakin menderita semakin baik. Sudah bekerja keras, adik kedua. Aku justru penasaran. Mengapa dari begitu banyak orang, justru aku yang dipilih? Karena aku tidak suka padamu, boleh? Tidak suka padaku? Kalau begitu, kamu bisa mati saja. Ketakin. Ingin mati bagaimana? Aku bantu. Baik. Kedua belah pihak sudah siap berkelahi. Pertandingan pertama akan segera dimulai. Sayal, kenapa orang ini serbo sekali? Minuman keras saja tidak dibawa, mau bertarung bagaimana? Tunggu sebentar. Lihatlah ingatanmu ini. Aduh maaf. Terlalu bersemangat sampai lupa. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Dewa pelindung pasti kamu. Semangat. Apa yang terjadi ini? Membawa tas wanita untuk bertarung di atas ring. Sedang apa dia? Bikin sensasi. Sok-sokan. Tonton baik-baik bagaimana dia mati. Di dalam tasmu ini, berisi uang kertas dan lilinnya, sudah siap untuk perjalanan terakhir? Benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Ada orang yang di permukaan terlihat seperti ratu bisnis, CEO wanita yang otoriter, tapi diam-diam melakukan hal-hal yang memalukan. Wah, kamu kenal aku juga? Tentu saja kenal, kan orang terkenal. TAPI. Semua orang merasa penampilanmu terlalu dingin dan konservatif. Semua ingin melihat bentuk tubuhmu. Kebetulan hari ini, sebagian besar penonton adalah pria. Lebih baik tunjukkan saja. Dan juga, aku akan mencabut satu persatu kulit palsu kalian, sampai habis. Kurasa kamu jelas-jelas mencari mati. Marla. Apa yang dilakukan orang ini? Apakah ini minuman untuk perjalanan terakhir? Apa yang terjadi? Kenapa orangnya menghilang? Apakah di antara petarung ini ada yang bisa menghilang? Tidak tahu. Bentuk tubuhnya benar-benar menggairahkan. Betul. Tak disangka hari ini bisa puas memandang. Aku suruh tunjukkan.
kamu tidak mau. Mau tidak mau aku yang membantumu sendiri. Tapi bentuk tubuhmu memang menggairahkan, ya. Dasar sampah. Kalau berani, muncul. Aku muncul. Lalu bagaimana? Bagus, nyawamu keras, belum mati juga. Aku tahu kamu sedang menunggu makanan terakhir, dan minuman perjalanan. Aku berikan. Orang ini ya? Sepertinya iya. Lagi pula dia anak dewa anggur. Dan, aku bisa merasakan gelombang energi dewa yang lemah. Kalau gitu, aku langsung tangkap dia sekarang. Santé. Lihat dulu kekuatan doanya, sudah mencapai tingkat apa. Jangan ceroboh lagi dan mengacaukan segalanya seperti terakhir kali. Baik. Sudah cukup minum? Kalau gitu, waktunya berangkat. Aura pembunuhannya kuat sekali. Zhao Jun, c'est pas serein. Kalau tidak segera menyerang, Yina akan mati. Kakak kedua, kamu baik-baik saja? Bantu aku bunuh dia. Pasti. Siapapun yang melukai kakak kedua, pasti kubunuh. Cepat bawa dia turun. Aku belum memanggil namamu, kamu sudah naik, buru-buru mau mati ya? Boka, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuatnya Zhao Wushen ini. Aku tentu tahu, pemuda jenius, manusia luar biasa, anak emas yang dibanggakan keluarga Zhao. Tapi di mataku, kau tidak layak disebut manusia. Aku adalah anak emas. Di mulutmu malah jadi tidak layak disebut manusia. Tampaknya rasa iri ini membuat wajah orang menjadi jelek ya. Kamu mengkhianati saudara, melanggar larangan terbesar di dunia. Kamu tidak pantas membuatku iri. Wah, tampaknya kamu juga nonton siaran langsung variety show itu ya. Si pecundang itu sepenuhnya salah sendiri. APA maksudnya melanggar larangan terbesar di dunia? Ini namanya hukum rimba. Wanita memilih yang kuat sebagai pasangan mereka. Apa salahnya? Hanya bisa menyalahkan si bocah itu sendiri yang terlalu lemah. Semuanya setuyukan? Setuju. Perkataan Zhao Wushen tidak salah. Tidak salah. Lihat kan, mata masyarakat itu tajam. Hanya bisa menyalahkan si pecundang itu yang terlalu lemah. Apa kamu penggemarnya? Atau kamu saudaranya? Mau balas dendam untuk dia? Aku bapak lo. Boka, dengan kemampuanmu yang amatiran ini, masih mau menyergap aku? Karena kamu sangat ingin mati, aku akan kirim kamu ke bawah untuk berkumpul dengan si pecundang itu. Hanggu Yangshi. Ini adalah jurus pamungkas rahasia, yang baru bisa digunakan setelah mencapai tingkat Wushen. Jari ini nanti seperti senjata. Tunjuk mana, kena mana. Si semut ini sampai membuat Wushen menggunakan jurus pamungkas. Sepertinya Dewa Perang benar-benar marah. Minum obat ajaib pun takkan mengubah kenyataan bahwa kau akan kubuat seperti sarang lebah. Matilah. Dia malah membelakangi dan menghindari jurus satu matahari Hongwu. Ini jurus apa? Sungguh luar biasa. Meskipun tembakan ini meleset, aku tak percaya yang berikutnya semua akan meleset. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan membelakangi Dewa Perang Zhao, dan menghindari semua serangan. Ini tidak mungkin. Sudah cukup? Jilerengku. Siku besi. Tuan muda keluarga Zhao yang terhormat, ternyata mudah sekali dikalahkan. Kau mau apa? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Tahu kenapa? Karena itu terlalu murah bagimu. Aku hanya akan melumpuhkanmu. Aduh. Sayang, kau tidak apa-apa? Kau binatang gila yang tak berperak manusia. Suamiku masih di usia yang penuh semangat. Kau berani melumpuhkannya? Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Bagaimana aku menjalani sisa hidupku? Kau bisa hidup bersamaku. Hidup bersamamu? Ayah, bukankah sayangmu sendiri yang bilang, wanita adalah makhluk yang mengagumi kekuatan, hanya akan memilih yang kuat, tidak akan kasihan pada sampah, dan aku sebentar lagi akan menjadi dewa pelindung bumi. Jadilah wanitaku, kau bisa berbagi kehormatan denganku, menjadi istri dewa pelindung yang disembah ribuan orang. Silent, dia ternyata suka istri orang. Dan suka istri yang berhati ular seperti ini.
Pikirkan baik-baik. Dia tahu sudah lampu semer hidup. Tentu saja, kalau kau mau menjanda. Silakan saja. Kakak, ini, orang ini kenapa? Bisa tertarik pada Wang Lu. Tapi tertarik juga tidak apa-apa. Le Bibec Musubercurant d'Aripada Témon Bertamba. Wah, kalau gitu kita tidak berebut apa itu. Dewa pelindung bumi lagi. Kekuatan anak ini sulit ditebak. Stabilkan situasi dulu. Nanti masih banyak cara dan strategi. Menurutku bisa. Sejak dulu pahlawan memang berpasangan dengan wanita cantik. Masa sih? 2 orang di sampingnya terluka. Masih mau menerima permintaan seperti ini. Ini kenapa lagi? Kalah perang pun harus bayar ganti rugi. Dan soal ini, malah mereka yang sekarang merangkulnya. Nah, kalau kakak sudah yang bilang, dan Master tidak keberatan menerima kami, hamba bersedia melayani Master. Bekerja keras untuk Anda. Sayang, jangan tinggalkan aku. Coba pikir, betapa sulitnya kita sampai bersama. Bagaimana bisa kau tinggalkan aku? Aduh, putra keluarga Shao yang terhormat, bakat langit, naga di antara manusia. Kenapa bisa terpuruk sampai begini? Hei, kau berpelukan dengan pria lain, di hadapanku. Perasaan gue dipikir enggak? Zhao Jun, takdir kita sudah berakhir. Kau harus sadar. Sekarang aku siapa? Menjadi ibu bagi seluruh negeri. Ngerti? Wah, menjadi ibu bagi seluruh negeri. Ya, tapi ucapanmu ini, bukannya terlalu dini? Yang Mulia Martial Venerable. Anda harus membela para petarung di dunia ini. Dia pasti menggunakan ilmu sesat. Anda harus menghancurkannya. Yang Mulia Martial Venerable. Mangir sana. Berani-beraninya kau menyuruhku. Yang Mulia Marshal Venerable. Akhirnya tidak tahan dan mau muncul. Hari ini sebenarnya adalah panggungku. Tak disangka dia yang jadi sorotan. Kalau aku tidak muncul, bisa-bisa dia yang dapat semua pujian. Kau yakin datang untuk Pama, bukan untuk mati? Barusan kan kau lihat. Bahkan Marshal God pun tak bisa lukai dia sedikitpun. Walaupun levelmu 1 tingkat di atas Marshal God, kurasa kau juga tidak akan bisa berbuat banyak. Wah, hebat juga Marshal Venerable. Ini apa yang disebut tamparan dari jarak jauh? Aku ini Marshal Venerable. Pantaskah seorang wanita seperti kau mengomentari? Dia memukulku. Tapi apa yang dia katakan juga masuk akal. Aku kan sedang membelamu. Sudah, aku tahu. Cepat turun sana. Pasti harus kau hancurkan dia. Bagus juga, anak muda. Kau mau dapat nama dan keuntungan sekaligus? Sudah pamer, sudah dapat cewek. Apalagi ada cewek yang aku suka. Dewa pelindung bumi yang terhormat ini, nggak boleh punya hak istimewa? Dewa pelindung bumi lagi. Minta izinku dulu belum? Lalu bagaimana caranya agar kau setuju? Sepertinya hari ini tidak akan bisa disetujui. Aku. Kenapa? Panik? Sial, terjadi masalah besar. Apa yang terjadi? Buat apa dia merampas tasnya? Mungkin ada sesuatu yang istimewa di dalam tas itu. Ini aku. Seperti yang kuduga, harus diakui. Tubuh suci bawaanmu bagus. Meski jalan bela dirimu belum terbangun, tapi tubuhmu yang bisa memicu kekuatan khusus. Setelah minum anggur, tubuh dewa anggur ini tidak bisa diremehkan. Untungnya aku bisa meramalkan segalanya. Kalau tidak, hari ini, aku benar-benar akan terjungkal olehmu. Begitu rupanya, aku sudah bilang, pada tubuhnya, tidak terasa sedikitpun gelombang kekuatan bela diri. Ternyata ini tubuh dewa anggur. Tapi dia sekarang terlihat dalam bahaya besar. Haruskah kita bantu? Kalau tidak, bukankah kita kehilangan satu penolong? Mari kita lihat dulu seberapa kuat jenderal bela diri ini. Lalu, biarkan orang itu menguras tenaganya sedikit. Dengan begitu, kita bisa mengambil keuntungan. Kakak memang punya pandangan jauh. Kembalikan anggurku. Lihatlah kalian, tanpa dukungan anggur, kau tidak ada bedanya dengan sampah. Berani-beraninya bicara jadi dewa pelindung bumi. Bagaimana menurutmu? Orang ini sepertinya akan tumbang di sini. Ya biarkan saja dia tumbang. Kita bisa ambil tulang guntur selagi masih hangat. Kita juga tidak perlu berdarah-darah. Benar juga. Yang di tanah ini, kau masih bisa menjulurkan lidah untuk menjilatnya. Kalau beruntung, mungkin masih tersisa beberapa tetes. Mengapa? Kau tahu berapa banyak yang telah kualami hingga hari ini? Mengapa kau mengkul sekarang? Aku bunuh kau. Diberi kesempatan pun kau tidak bisa memanfaatkannya.
Jenderal bela diri ini terlalu kuat. Rasanya tubuhnya benar-benar mencapai kesucian. YK. Sial. Sekarang ini sulit. Sudah cukup belum pukulannya? Kalau sudah cukup, Giliran Q. wah, nyawanya cukup keras. Sekali tendang belum mati. Quel obégi tu en tarquant le bijou. Jengger, Yang Mulia Jenderal Bela Diri. Kumohon lepaskan dia ya? Le Pascandia? Ya. Gelar Dewa Pelindung ini kami tidak mau lagi. Dewa Pelindung adalah milikmu. Asalkan kau memberinya jalan hidup. Sekarang ini bukan soal Dewa Pelindung lagi. Dia tidak mati. Atinu tidak akan mati. Jadi dia harus mati. Jengger, asalkan kau melepaskannya, apapun yang kau minta akan kukabulkan. Kau yakin? Aku yakin. Kalau begitu, mari kita lakukan di depan semua orang. Cium sekali tidak berlebihan. Ingatlah. Kau adalah istri Dewa Pelindung masa depan. Dan lihatlah dia, masih memilih perempuan murahan lain. Siam. Bagaimana? Kau tidak mau? Aku. Hani pesanan minuman siapa? Aku yang pesan. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Seberapa cintanya kau pada orang itu? Sampai berani mempertaruhkan nyawa untuk melawanku? Buka mulut. Selesai. Kekuatannya luar biasa. Kok rasanya familiar ya? Alasannya terasa familiar. Karena ini adalah kekuatan dewa, bukan kekuatan bela diri biasa. Sama seperti beberapa dewa yang baru saja muncul tadi. Tekanannya persis sama. Kalau bisa mendekati dewa ini, maka keluarga Ye kita ke depannya benar-benar akan berkuasa. Cepat lihat, bahkan pedang dewa pun terbang pergi. Ini terlalu menakutkan. Dia masih punya kekuatan sehebat ini? Sepertinya situasinya tidak bisa diremehkan. Agak lumayan, tapi tidak banyak. Boleh juga. Ce jeu-là Jianan Shambiaza ini. Ternyata berefek sehebat ini padamu. Kenapa? Mau menusukku dengan ribuan panah? Aigreko. Tapi kau harus menembus dari tubuh wanita ini dulu. Kenapa? Takut? Kalau begitu, tarik kembali jurusmu. Dan menyerahlah dengan patuh padaku. Jangan pedalakan aku. Meskipun kau tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu. Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Jadilah dewa pelindung yang dipuja semua orang. Sulan hanya punya satu permintaan terakhir. Bantu aku temui direktur utama yang bermarga Ye. Katakan padanya ada yang berencana memberontak di grup perusahaan dan mengalihkan aset perusahaan. Ini USB Security Key Group. Tolong serahkan ini padanya. Tolonglah, Kak. Kojila. Aku tidak mati. Keluarga Su kalian setia semua. Mana tega aku membiarkanmu mati. Masih ada siapa lagi? Kak, sekarang gimana? Masih ngomong apa lagi? Mari sambut Dewa Pelindung. Mari Selamat sambut datang, Dewa Pelindung. Dewa Pelindung. Dewa Langit Tela Mengakui. Dewa Pelindung ini memang pantas mendapat gelarnya. Hidup. 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 Bagus sekali. Aku tahu kamu pasti bisa. Sudah. Kurasa sudah waktunya. Antak Minggali Tulang Jintian. Orang-orang dari dunia iblis begitu kejam ya? Maksudmu apa? Kami adalah dewa yang disembah. Dewa pelindung yang diciptakan sendiri. Kamu menggali tulang zentiannya di depan umum. Bagaimana nanti orang-orang mau menyembah kami? Lalu harus bagaimana? Aku punya cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Marie Kitalia. Obatnya sudah dicampur ke dalam anggur? Sudah. Tenang saja, Kak. Ini racun Hong Bing Hong yang paling mematikan. Bahkan dewa sekalipun tidak akan tahan.
Apakah melakukan ini tidak terlalu berbahaya? Sejak zaman dahulu, risiko dan keuntungan selalu berjalan beriringan. Kalau kamu ingin menyingkirkannya, gelar Dewa Pelindung pasti akan jatuh ke tangan kita. Jadi, senjata paling aman kalau dipegang sendiri. Benar. Wang Lu itu sejak dulu sangat menyukaimu, Nanti. Kamu sajikan dia beberapa gelas dengan penuh pesona. Aku yakin dia pasti minum. Iya. Yang Mulia Dewa Pelindung dari kerajaan tertinggi, berkenan mengunjungi keluarga Ye kami. Sungguh membuat rumah kami bersinar terang. Sebelumnya mungkin ada kesalahpahaman. Hari ini kami siapkan sebotol anggur terbaik, Feitian Maotai yang disimpan selama 50 tahun. Semoga Yang Mulia berkenan mencicipi. Jangan diremehkan. Kamu bawa anggur untuk apa? Bawa turun. Yang Mulia Dewa Pelindung datang berkunjung. Aku harus menyambutnya dengan anggur dan hidangan terbaik, agar tidak terlihat tidak tahu sopan santun. Dia hari ini sudah minum cukup banyak. Tidak usah. Dewa anggur yang terhormat ini, mabuk hanya dengan minum sedikit, tidak mungkin kan? Apalagi sebelumnya minum anggur murahan. Ini Feitian Maotai yang disimpan 50 tahun. Biasanya kami pun tidak tega meminumnya. Iya, betul. Dan setelah Dewa Pelindung minum arak ini, Dewa bisa menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kami para saudari juga ingin melihat, apakah Dewa Pelindung setelah minum Maotai Feitian ini, bisa membelah gunung dan mengisi lautan. Bahkan mengubah peredaran bintang? Benar, kami semua sangat menantikannya. Semoga Dewa Pelindung bisa membuat kami terpukau. Ratu bisnis yang terhormat ini, hatinya benar-benar luas ya. Baru saja di atas ring hampir kubunuh olehku, sekarang malah menyambutku dengan senyuman. Sungguh kagum. Pertarungan di atas ring yang melukai otot dan tulang, itu hal yang wajar. Apalagi Ina memang kemampuannya kalah. Kamu juga tahu kan, wanita itu makhluk yang mengagumi yang kuat. Semakin kamu menaklukkannya, semakin dia mengagumimu. Benar kan, Yina? Oh, iya. Paya, sekarang kekagumanku pada Dewa Pelindung. Bagaikan air sungai yang mengalir tiada henti. Oh, kalian mengagumi aku, tidak merasa aku ini sampah. Tanah liat yang tidak bisa dibentuk? Dewa Pelindung yang terhormat ini. Mana main qu'un sans pas? Sebelumnya kami yang tidak punya mata, banyak berbuat salah. Camus Jugatau, Wanita Rambu, Pongeant Tapi Wawazan Pandek. Kami ini terhadap Dewa, sungguh-sungguh mengagumi dari hati. Benarkah? Tapi aku dengar di buku, mulut wanita itu setan penipu. Apa yang harus kalian lakukan agar aku percaya? Begini saja, kalian bertiga berlutut di tanah, memberi hormat dengan menyentuhkan kepala 3 kali padaku. Itu juga sebagai bukti, kalian tunduk padaku dari hati yang paling dalam. Ini sepertinya tidak baik. Seperti kata pepatah, Semenghadap manusia hanya bol sekali menyembah langit. 2 kali menyembah bumi, 3 kali menyembah orang tua. Meskipun kamu Dewa Pelindung, tapi kamu tidak melahirkan kami, apalagi membesarkan. Melakukan hal seperti ini agak melanggar prinsip leluhur kan? Aku, Dewa Pelindung Bumi yang terhormat, tidak pantas menjadi langit dan bumi kalian. Tidak pantas menjadi orang tua kalian. Baiklah, kita pergi. Tunggu sebentar. Saudari-saudari, jika tidak sabar dalam hal kecil akan merusak rencana besar. Mengalahlah dulu padanya. Harus pastikan dia meminum anggur beracun itu. Kenapa masih pada bengong? Kalau begitu aku... Kamu tidak perlu. Kami bersumpah setia dan mengikuti Tuan Pelindung sampai mati. Kami bersumpah setia mengikuti Tuan Pelindung. Maka anggur lezat ini sebagai permintaan maaf untuk mengakhiri kebodohan kami sebelumnya. Mohon Tuan Pelindung tidak menyimpan dendam. Silakan Yang Mulia mencicipi anggurnya. Anggur yang bagus, aromanya lembut, wanginya memenuhi seluruh ruangan. Rasanya pun lembut di mulut, lancar turun ke tenggorokan. Di perut terasa aroma khas anggur yang berputar-putar. Menurut kalian, anggur sebaik ini, biasanya kalian pasti tidak tega meminumnya. Khusus dikeluarkan hari ini, untuk menghormati Yang Mulia. Yang Mulia hari ini sangat senang. Hadiahkan kalian masing-masing 1 gelas. Minum bersama Yang Mulia. Nah, gelas ini untukmu. Pergi. Beri mereka masing-masing 1 gelas.
Baik. Yang mulia, kami tidak bisa minum alkohol. Betul. Kami langsung mabuk kalau minum. Langsung mabuk? Segelas kecil anggur begini bisa mabuk sampai mana? Atau mau yang mulia sendiri yang menuangkan anggur, menyuapimu minum? Buka mulut. Jangan tidak kasih muka. Yang mulia sendiri yang menyuapimu minum, kamu tidak mau? Yang mulia, kami para gadis ini alergi alkohol, dan sebelumnya ayah kami memperingatkan. Semur idoptidak boleh menyentuh alkohol. Jadimonyang mulia maklum. Ayahmu bilang, kalau tidak boleh minum, buat apa menyimpan begitu banyak anggur di rumah? Untuk menjamu tamu. Oh, begitu. Tapi perbuatan kalian hari ini sangat tidak menyenangkan yang mulia. Hadiahkan kalian masing-masing menampar diri sendiri beberapa kali. Urusan hari ini selesai sampai di sini. Ayah, kau lihat. Inilah 3 anak perempuan jahat yang kau besarkan dengan susah payah. Sampai sekarang masih mau membunuhku dengan anggur beracun. Ku adalah Y fan. Turkjat. Tak menyangkakan? Benar-benar Yifan. Bukan cuma Yethen. Dia juga pelindung bumi. Bukannya kamu sudah mati? Kok bisa? Kalau aku mati, hasil jerih payah seumur hidup ayahku, yaitu grup Y yang dia dirikan, bukan sudah dirampas oleh kalian para serigala dan harimau ini, dan dibagi-bagi, untungnya ada Sulan dan ayahnya yang berusaha keras menghalangi. Sehingga rencana kalian gagal. Jadi kamu adalah Direktur Y yang selama ini kucari? Ya ampun. Ini namanya mencari jauh-jauh, ternyata ada di depan mata, dapat dengan mudah. Lalu bagaimana kamu akan menghukum para pengkhianat ini? Mereka bukan cuma pengkhianat, mereka juga setan yang memakan orang tanpa menyisakan tulang, hantu dan iblis. Ketiga orang ini adalah anak yatim piatu, yang diambil ayahku sejak kecil. Ayah kakak ketiga sekarat, ayahku menyelamatkannya. Kakak kedua adalah pengemis cacat yang mengais sampah di pinggir jalan. Kakak pertama bahkan hanya sekotak abu jenazah. Dihidupkan kembali oleh ayahku dengan menguras kekuatan ilahinya. Membesarkan mereka hingga dewasa, mengajarkan mereka ilmu bela diri. Membesarkan kakak pertama menjadi jenderal penjaga negara Dacia. Membesarkan kakak kedua menjadi ratu dunia bisnis. Membesarkan kakak ketiga menjadi ratu hiburan. Ayahku tidak punya permintaan lain, hanya berharap ketiga kakak ini bisa melindungiku di kemudian hari. Tapi mereka tidak hanya tidak melindungiku, bahkan berulang kali berusaha mencelakaiku, dan orang ini selingkuh dan mengkhianatiku, bahkan ingin membuatku mati kesal di depan umum. Perskongkol dengan sahabat terbaikku, berusaha berkomplot dengan ketiga orang ini, untuk membagi-bagi harta keluarga Y. Untungnya langit tidak ingin aku mati, membuatku selamat. Baru ada kesempatan untuk menghukum kalian para iblis ini. Kamu pernah mengalami cobaan seperti itu? Pantasan waktu di atas ring. Sifatmu begitu kejam. Sekarang aku akhirnya mengerti. Yefan, maafkan aku. Aku tidak terlibat. Semuanya dia dan kekasih gelapnya Zhao Jun. Mereka yang ingin mencaplok aset perusahaan. Awalnya aku benar-benar tidak berniat ikut seperti mereka. Ngapain bicara banyak sama dia? Selaji diabellum minum. Se renverse dan bunudia. Aku sudah lama tahu kalian berencana jahat. Untungnya aku udah siapin persiapan. Gawat. Itu pasukan turun dari langit. Kita kan punya tubuh bela diri. Senjata api biasa mana bisa lukai kita? Diam aja ngapain? Ayo, bunuh dia. Jangan gerak, kamu mau bunuh kita semua? Kakak, kamu terlalu pengecut. Aku pengecut? Lihat itu senjata biasa, kamu mau mati sia-sia? Jangan ajak kita semua. Garrett, coba gerak lagi, lihat apa yang terjadi. Kamu benar-benar jahat sampai ke tulang sumsum. Awalnya aku nggak mau bunuh kamu, tapi ternyata kalian sama sekali nggak ada rasa menyesal. Malah mau bunuh aku. Adik, maafkan kami. Kakak-kakakmu salah. Lihatlah demi ayah. Lepaskan kami.
Ya. Wah, alasan demi ayah yang bagus. Kamu masih ingat kamu punya ayah? Cengke ya. Mulai sekarang, jangan bilang lagi kamu punya ayah. Dan jangan bilang aku adikmu lagi. Karena kalian bukan manusia. Dan kamu, perempuan ini. Kamu sendiri yang sumber kejahatan. Baru sekarang aku sadar, kamu nggak cinta siapa-siapa. Yang kamu cinta itu kekayaan dan kemewahan. Sinta kehormatan dan keduduk tertinggi. Sayang, maafkan aku. Zhao Jun yang aktif merayuku. Dia ancam aku kalau... Diam. Sampai sekarang masih mau bikin aku jijik ya? Ada yang mau dijelasin? Jelasin aja sama ayahku di bawah sana. Kamu masih punya sedikit nurani. Nggak sejahat itu. Tapi waktu itu, kalau kamu cuma ngomong satu kata baik, berani maju dan bilang keberatan, aku nggak akan sampai kayak gini sekarang. Kamu tunduk sama tekanan kakak pertama dan kedua, nganggap aku sampah. Nggak bakal bisa bikin masalah. Jadi aku ikutin jahat sama mereka kan? Maaf. Kesalahanmu belum sampai harus mati. TAPI Mirka. Madeline. Heitai heitai. Sekelompok iblis yang nggak bisa ditolong. Mira kemana? Nggak tahu. Jangan-jangan mereka gabungin tenaga dan kabur? Melepas harimau kembali ke gunung, nggak basmi sampai tuntas. Hatiku nggak tenang. Tenang aja. Mereka bisa selamat. Udah sangat beruntung. Mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Ayo, kita cari ayahku. Aku mau bilang ke dia. Tugas yang hebat dan sulit ini, aku sudah selesaikan dengan hasil yang luar biasa. Ayo. Yina, kamu kenapa? Aku ini Tidak perlu heboh. Menciptakan tubuh manusia biasa. Bagi kami itu hal yang mudah saja. Hormat kepada dewa. Terima kasih atas kebaikan dewa menyelamatkan nyawa. Baik, bangunlah. Hamba ada satu hal yang tidak mengerti. Tidak tahu mengapa dewa mau menolong kami? Karena kalian masih ada gunanya. Cuma tidak menyangka. Cinta dan benci di antara kalian manusia biasa. Begitu menarik. Lapor kepada dewa. Sebelumnya kami sudah tersesat. Melakukan terlalu banyak hal keji. Mohon dewa beri kami satu kesempatan. Kami pasti akan bertobat dengan tulus. Siapa bilang kalian salah? Ingat, di dunia ini tidak ada benar atau salah. Hanya ada kuat dan lemah. Dewa pun begitu, manusia biasa juga. Jadi, siapkah kalian tunduk pada kami? Bukan cuma melayani, bahkan demi dewa. Menghadapi bahaya apapun kami rela. Aku juga. Ambilkan tulang Zhen Tian milik anak itu untuk kami. Penjaga ini, kalian yang jadi. Siap. Ayah, Aduh, dasar anak bandel. Kamu mau bikin jantung ayah kambuh, ya? ayah. Tubuhmu tahan begitu banyak pukulan. Pasti tidak gampang kaget sampai sakit. Suda, Jean ma main. Kamu bilang ada kabar bagus sekali. Apa Direktur Ye sudah ketemu? Ini bukan cuma ketemu. HM, orangnya sudah kubawa ke sini. Lama tidak berjumpa, ayah. Bukan, Direktur Ye. Kamu panggil aku apa? Kamu belum melamarku. Kamu juga belum memberikan teh pengganti panggilan ke ayahku. Kok sudah panggil ayah? Maaf, agak gugup, salah ucap. Manager Su, lama tidak berjumpa. Ini sebenarnya bagaimana sih? Ayah, ini calon menantumu. Dia berjanji akan menikahiku. Ayah setuju? Bocah bodoh. Jangan ngomong sembarangan. Tuan Ye, anak ini belum mengerti. Aku akan menasehatinya baik-baik. Oh, kalau begitu, ayah dan putri bicara dulu. Aku tunggu di samping. Ya benar-benar c'est Baitu. Tentu saja. Ini berkat aku yang memicu potensinya. Bukannya ayah selalu bilang aku tidak berguna. Dan akan jadi beban orang tua? Sekarang baguslah. Aku sebentar lagi akan menjadi Nyonya pelindung yang dihormati seluruh dunia. Itu benar-benar membuat makam leluhur keluarga Su
mengeluarkan asap keberuntungan. Itu namanya langsung melesat ke puncak. Tentu saja. Anggur merah putri yang ayah simpan di dalam guci tahun lalu, sepertinya sebentar lagi akan melihat cahaya lagi. Sulit dibayangkan. Kalau kakak minum anggur itu, sepertinya langsung akan naik level jadi dewa. Kalian siapa? Kalian mau apa? Ayah. Bawa orangnya pergi. Camus, kalian tidak boleh bawa putriku pergi. Lepaskan aku. Yifan, tolong aku. Lepaskan aku. Manajer Su, kamu tidak apa-apa? Sulan. Sulan. Sulan dibawa pergi orang. APA. Kemana? Ke arah sana, seorang bertopeng dengan dua pria. Manajer, kamu pulang dulu. Aku pasti akan bawa Sulan kembali. Yefen, 3 dewa membutuhkan tulang guntur di punggungmu. Mereka sengaja menculik Sulan untuk memaksamu menukarnya dengan tulang guntur. Tapi mengeluarkan tulang guntur akan membuatmu kehilangan nyawa. Larilah. Semakin jauh semakin baik. Selama kamu tidak minum anggur, mereka tidak akan menemukanmu. Ingat, manusia bisa melawan sesamanya, tapi jangan pernah melawan dewa. Untungnya aku punya lokasi ponsel Sulan. Mereka pergi ke arah hutan 1000 puncak. Sepertinya menuju pagoda 1000 puncak. Tenang saja. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Sulan sedikit pun. Bahkan lawannya dewa pun tidak bisa. Ternyata Sulan di keluargaku. Benar-benar tidak salah memilih orang. Aku mengambil risiko kakiku bisa patah. Untuk mencurinya keluar. Cukup setia kawan tidak? Wah, lebih dari cukup, bro. Kamu traktir aku minum anggur bagus seperti ini. Nanti ke KTV, biar aku yang bayar. Orang ini lari cepat sekali. Buru-buru mau mati ya? Bukan, bro. Anggurnya habis. Cepat juga gerakannya. Cepat sekali sudah bawa orang ke sini. Oh, ternyata kalian. Yefen saja sudah melepaskan kalian. Kalian masih belum juga sadar. Emang nggak takut mati ya? Apa maksudnya melepaskan kami? Kami memang belum waktunya mati. Oke, ku beritahu kamu. Sekarang kami dilindungi dewa. Siapa yang mati, siapa yang hidup, belum tentu. Omong kosong. Sekalipun dewa itu buta, nggak mungkin melindungi kalian. Berani-beraninya kamu menghina dewa. Kurasa kamu ini cari mati. Berhenti. Siapa yang berani sentuh wanita aku? Sial, bukannya sudah dikasih tahu supaya kabur? Kenapa dia malah datang cari mati? Larinya cepat juga ya. Awalnya mau kasih tahu kamu. Sekarang kayaknya nggak perlu lagi. Lepaskan dia. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Y-fan, Kalomo lepaskan wanita ini. Serahkan Zentiangu yang ada di punggungmu. Kalotidak, Akubunu diaseketika. Tampaknya kalian memang ingin mati. Aku kabulkan keinginan kalian. Minumannya mana? Jangan-jangan kamu datang cuma bawa tangan kosong? Minuman, tentu saja aku bawa. Bon temps. Hah? Cuma segini? Memang kakakku yang paling hebat. 3 orang sampah ini, benar-benar kayu busuk yang gak bisa diukir. Padahal sudah kami beri kekuatan dewa. Jangan salahkan mereka. Soalnya kan tubuh manusia biasa. Cuma kemampuan anak ini melebihi perkiraan kita. Sudah, begini keadaannya, kita harus turun tangan sendiri. Kukira kamu sehebat apa, ternyata cuma segini. 3 dewi, kenapa kalian? Mereka bukan dewa. Mereka satu kelompok. Bisa menyelamatkan 4 orang begitu saja. Orang biasa nggak mungkin bisa. Hanya mereka yang bisa. Kamu cukup tahu diri juga ya? Karena sudah begitu paham, serahkan saja Zentiangu itu dengan sukarela. Betul, tulangmu ini sudah kami tunggu lama.
Waktu kamu masih bayi, seharusnya sudah jadi milik kami. Siapa sangka ayahmu demi menyelamatkanmu, meledakkan Golden Core-nya sendiri, lalu kabur ke bumi, membuatmu hidup sengsara sampai sekarang. Itu sudah cukup baik kami padamu. Artinya, kematian ayahku ada hubungannya dengan kalian. Dia adalah dewa, punya tubuh abadi. Kalian memaksanya meledakkan Golden Core-nya, hingga kehilangan tubuh dewanya, benar kan? Tentu saja, kamu boleh berpikir begitu. Aku lawan kau. Jangan, Fan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lagi pula, kamu tidak punya arak. Benar juga, Dewa Agung yang disebut-sebut ini, sampai menghalalkan segala cara untukku yang cuma manusia biasa. Aku mengaku kalah. Jangan-jangan kamu sampai bodoh mengira, dengan arak kamu bisa melawan kami? Kenapa? Kamu jadi takut atau khawatir? Katakan, itu justru julukanku. Hari ini akan kubuat kamu mati dengan rasa puas. Ini semua kubawa dari jarak jauh. Silakan minum semaumu. Aku ingin lihat apa kemampuanmu. Kurasa ajal kalian sudah tiba. Api suci membakar segalanya. Bagus, nak, semangat. Nanti sateku ini tidak matang. Kenapa? Sudah tidak kuat? Coba cicip, sate ini sudah matang belum? Payah sekali, masih setengah matang. Ini tidak mungkin. Itu busur petir. Hancurkan kegelapan dengan petir. Fan, kamu tidak boleh mati. Bukannya kamu janji akan menikahiku? Aku tidak izinkan kamu mati. Sekarang kamu mati dengan rasa puas, kan? Tulang guntur bisa kuberikan pada kalian. Lepaskan Sulan. Melihat situasinya, sepertinya dia benar-benar menyerah. Siapa bilang takut? Aku masih punya satu guci arak ini. Bel homme sans pas 10 000 hommes camp que calon menant tutu. Ayah, kenapa ayah datang? Ayah tidak takut mati? Aku datang mengantarkan arak untuk Ye Fen. Guci arak ini dibuat sendiri oleh kakek Ye Xiaoyao. Waktu kamu ulang bulan pertama, masih ada jejak kaki merahmu di atasnya. Awalnya mau diminum saat kamu menikah nanti. Sepertinya hari ini akan berguna. Dibuat langsung oleh kakek Ye. Itu berarti ayahnya Ye Fen. Ayah, akhirnya kamu pulang. Tidak bagu, arak ini berbahaya. Cepat hancurkan. Hati-hati, ayah. Kalian dari 3 dunia, dewa, iblis, dan peri, benar-benar mau memusnahkan klan dewa arak kami? Ternyata kamu belum mati sepenuhnya. Aku menyegel sisa terakhir rohku. Di dalam gusi arak ini, menunggu hari ini. Hari kematian kalian. Sial, ayah ternyata belum mati. Tenang, dulu tubuh fisiknya saja tak bisa melawan 3 dewa. Sekarang cuma sisa roh. Jangan panik. Aku punya firasat buruk. Masih menunggu hari kematian kami? Sekarang aku antar kalian ayah anak berkumpul. Fen Er, cepat minum araknya. Ayah, ini kan ayah yang suruh aku minum. Ini tidak mungkin. Dia langsung naik tingkat menjadi Yuan Shi Tianzun yang menguasai 6 dewa. Ini, seketika jadi pertarungan serangga musim panas melawan naga. Gimana mau lawan? Sekarang semuanya berakhir. Enam perempuan ada dalam satu guci arak. Air darahnya pasti sangat merah. Ini baru Enwer Hong yang sebenarnya. Ayah, semua yang ayah titipkan sudah anak laksanakan. Anak tidak mengecewakan ayah, kan? Bocah nakal, dapat keuntungan masih pura-pura. C'est la map Pangantin Baru. Ayah, aku masih boleh minum arak nanti? Ayah,
Ayah, tunggu aku selesai bicara dulu baru pergi. Siapa bilang tidak boleh minum? Beberapa hari lagi kan ada pesta pernikahanmu, dan harus minum sampai puas. Aku takut kalau mabuk, urusan jadi kekau. Tidak apa-apa. Nanti kita minum arak palsu saja. Minum arak palsu, kamu mau meracuni aku? Ye Fen, Sudah, bangunlah. Enwer Hong ini untukmu. Cari tempat untuk menguburnya. Minum saat kamu menikah nanti. Anggap saja sebagai hadiah dariku. terima kasih, adik.